Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman dari Truly Truly. Secara khusus kita akan membahas mengenai Tuhan adalah gembalaku atau Yesus adalah gembala dan Yesus adalah pintu ya. Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-10. Tapi kita nggak akan baca dari Yohanes pasal 10, kita baca dari Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai pasal 10 ayat yang ke-6. Tapi sebelumnya mari kita mendoakan anak sekolah minggu kita untuk boleh ikut di dalam sekolah minggu dan juga kita untuk mempersiapkan diri di dalam mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa sekali lagi di dalam kasih-Mu, kami boleh bersama-sama berkumpul pagi ini untuk beribadah di hadapan Engkau. Dan kami sadar bahwa ini adalah momen yang paling penting. Bukan hanya sebagai satu kesempatan kami datang untuk menghadiri ibadah minggu saja. Tetapi ada firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kiranya Engkau boleh berkati waktu ini Bapa. Kiranya Engkau boleh nyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kiranya Engkau boleh persiapkan pikiran dan hati kami. Kiranya Engkau tidak biarkan kami lewat atau lalu tanpa ada firman yang tertanam di dalam hati kami. Dan menuntun hidup kami dan membentuk diri kami. Tolong sertai Bapa, baik di kelas sekolah minggu maupun di dalam kebaktian umum ini. Engkau sendiri boleh menyatakan segala hal yang kami perlukan untuk kami mengerti dan kami boleh hidupi dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik dari anak-anak yang kecil sampai yang dewasa, kiranya Engkau boleh berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Yohanes 9 ayat 24 sampai 41 saya akan baca. Lalu ayat 1 sampai 6 dari pasal 10 kita baca bersama-sama ya. Yohanes 9 ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bersama-sama ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita mau membahas mengenai perkataan Yesus di dalam pasal yang ke-10, khususnya berkaitan dengan ayat 1, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu adalah gembala domba. Pada waktu kita membaca bagian ini, mungkin secara singkat kita bisa berkata, oh, yang dimaksud dengan domba itu adalah gereja Tuhan atau orang Kristen. Lalu yang dimaksud dengan gembala itu adalah Yesus Kristus, atau pintu itu juga adalah Yesus Kristus. Kenapa dua hal ini bisa bersamaan? Satu sisi bicara Yesus adalah gembala, yang satunya adalah Yesus adalah pintu, seperti itu. Karena ini bicara mengenai satu perumpamaannya. Makanya kita tidak bisa menafsirkan kok ada dua hal ini seolah-olah Yesus berkontradiksi sendiri. Tapi ini hanya sebuah gambaran yang menyatakan Yesus adalah pintu dan Yesus adalah gembala dari para domba itu. Tetapi pada waktu kita mengatakan Yesus adalah pintu dan Yesus adalah gembala itu, atau paling tidak Yesus adalah pintu dan kita adalah gereja Tuhan, atau domba itu adalah gereja Tuhan, mungkin kita akan berkata, oh, ini berbicara mengenai Yesus adalah satu-satunya jalan itu, keselamatan itu. Sehingga pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita masuk ke dalam kandang domba itu, atau di dalam sorga seperti itu. Tapi pada waktu kita membaca bagian ini, ada hal yang kita perlu perhatikan, yaitu apa yang dibahas di dalam bagian ini berkaitan dengan pasal sebelumnya. Ini adalah kontinuitas dari percakapan yang Yesus lakukan dengan orang yang sebelumnya buta dan Yesus sembuhkan, dan juga percakapan antara orang yang buta itu dengan para pemimpin agama dan juga mungkin orang-orang Yahudi yang ada. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan pasal yang ke-10. Itu sebabnya pada waktu kita membaca pasal yang ke-10 ini, kita nggak bisa langsung masuk ke dalam pasal 10 lalu menafsirkan pengertian dari kandang domba ataupun pintu dan juga gembala itu secara langsung. Tapi kita harus melihat dari terang konteks yang dekat daripada ayat ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pasal 9, saya ingin bicara terlebih dahulu pada waktu Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini adalah satu konsep yang sebenarnya sangat dimengerti oleh orang-orang Yahudi semasa mereka hidup di zaman Yesus Kristus. Apa yang membuat mereka sangat mengerti kalau mengenai perumpamaan bahwa Yesus adalah gembala ini? Karena di dalam perjanjian lama kita melihat ada satu pemahaman dari orang-orang Yahudi bahwa Allah itu adalah gembala dari umatnya. Itu sebab pada waktu Yesus berbicara mengenai dia adalah gembala, satu sisi mungkin kita akan bertanya, ada lompatan seperti itu sepertinya. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam bagian itu, kita boleh melihat terlebih dahulu. Orang Yahudi sangat mengerti sekali, Allah adalah gembala dia. Allah adalah Allah yang memimpin, memelihara, mungkin menuntun kehidupan dari umatnya. Itu sebabnya dia digambarkan sebagai gembala seperti itu. Tetapi pada waktu Allah itu digambarkan sebagai gembala, mungkin kita tanya di mana gembala itu dinyatakan oleh kitab suci. Paling tidak kalau Bapak Ibu mungkin paling ingat ya, ada Mazmur 23 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan itu. Itu adalah gambaran di mana Allah itu menyatakan dirinya sebagai gembala. Tetapi menariknya adalah pada waktu Allah menyatakan dirinya sebagai gembala, Allah juga menyatakan bahwa sebenarnya dia ada menunjuk gembala-gembala lain yang ada di bawah diri dia. Nah, siapa yang menjadi gembala-gembala ini? Yaitu orang-orang pemimpin dari umat Allah atau pemimpin agama daripada umat Allah. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk Allah untuk menjadi gembala bagi umat Israel. Tetapi sedihnya adalah
pada waktu mereka ditunjuk sebagai gembala dari umat Israel, ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Gembala yang baik adalah gembala yang memimpin, membina, mengajar, menuntun umat Allah di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Tetapi ada gembala-gembala yang tidak baik. Pada waktu mereka memimpin umat Allah, apa yang mereka lakukan? Alkitab berkata mereka tidak membawa umat Allah untuk setia kepada Tuhan, tetapi mereka kemudian membawa umat Allah untuk menyimpang daripada kebenaran yang Tuhan minta umat Allah untuk lakukan. Pada waktu itu, apa yang akan terjadi kepada mereka? Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari gembala-gembala ini. Mungkin Bapak Ibu bisa bersama-sama membuka misalnya dari Yeremia pasal yang ke-23. Yeremia pasal yang ke-23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini bicara mengenai hal ini ya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Allah, atau firman Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan menunjuk para gembala, siapa mereka? Orang-orang yang merupakan manusia yang ada di dalam dunia ini. Orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam kehidupan dari umat Allah. Apakah dia adalah raja atau dia adalah pemimpin agama, imam seperti itu untuk menggembalakan umatnya. Maka Tuhan berkata, ternyata tidak semua gembala itu adalah gembala yang baik. Mungkin Bapak Ibu kalau ingat membaca di dalam kitab Raja-Raja atau Samuel seperti itu, kita bisa melihat kebenaran ini. Israel terbagi dua, Israel Utara memimpin 10 suku seperti itu. Tetapi semua rajanya jahat yang mengakibatkan seluruh umat Israel akhirnya menyembah kepada berhala. Tetapi di dalam Israel Selatan ada raja-raja yang baik. Mereka ada yang tetap setia kepada Tuhan, tetapi juga ada yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Maliaki, ternyata ada pemimpin agama pun yang mendorong supaya umat Allah tidak setia kepada Tuhan. Dengan misalnya mengizinkan korban persembahan yang ada cacatnya, korupsi dan yang lain-lain di dalam ibadah. Itu adalah orang-orang yang dilawan oleh Tuhan atau dikatakan Tuhan sebagai orang yang celaka seperti itu. Nah kalau kita tanya, apa sebab Tuhan izinkan gembala-gembala seperti ini ada di dalam umatnya atau di tengah-tengah umatnya? Tentunya ini berkaitan dengan apa yang dijanjikan Tuhan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mundur ke dalam kitab Samuel 1 dan 2 Samuel, di situ ada satu peristiwa yang penting sekali. Semula Israel menolak Tuhan dengan cara mereka meminta seorang raja untuk memimpin Israel. Mereka merasa mereka tidak perlu Tuhan yang memimpin mereka secara langsung. Akibat dari permintaan mereka itu Tuhan memberi mereka Saul untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi pada waktu Saul dikasih jabatan sebagai seorang raja, Alkitab berkata hatinya berubah. Dia bukan memimpin rakyat untuk takut kepada Tuhan, tetapi dia punya ambisi pribadi untuk mengokohkan kerajaannya. Dia lebih mementingkan mukanya sendiri dan kedudukannya sebagai raja dan penerimaan dari bangsa Israel. Nah ini membuat Tuhan marah pada satu peristiwa ketika Saul memimpin Israel melawan orang-orang Filistin. Saat itu Saul merasa bahwa dia ada di dalam kondisi genting. Setiap hari dia menunggu kedatangan Samuel untuk memberikan korban persembahan. Ternyata Samuel tidak kunjung tiba. Sampai hari yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Saul, Samuel kepada Saul, Samuel pun tidak datang ke situ. Akhirnya Saul mengambil satu inisiatif untuk menjadi pemimpin ibadah, untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan Allah. Nah pada waktu itu Samuel muncul, lalu Tuhan melalui mulut Samuel menegur Saul dan berkata kepada dia, kamu bodoh Saul. Apa yang kamu lakukan itu tidak seharusnya engkau lakukan. Karena engkau sudah mengambil alih jabatan sebagai seorang imam seperti itu. Dan engkau tidak mau menantikan waktu Tuhan untuk memberikan korban persembahan melalui Samuel pada waktu itu. Maka Tuhan tidak lagi akan mengokohkan kerajaan dari Saul.
Dia tidak akan ada anak dan keturunan yang lahir untuk duduk di atas tahta sampai selama-lamanya. Lalu Tuhan berkata bahwa janji itu sudah dialihkan kepada orang lain. Lalu siapa yang menjadi orang lain itu? Yaitu Daud. Daud pada waktu itu ditunjuk dan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Dan pada waktu dia memerintah, dia betul-betul menjalankan pemerintahan seperti yang Tuhan katakan. Dia memiliki hati yang seperti Tuhan. Hati yang takut Tuhan. Walaupun kadangkala, mungkin bukan kadangkala ya, seringkali dia lakukan kesalahan. Dan kesalahan yang paling fatal yang dia lakukan adalah mengambil istri orang lain untuk menjadi istri dia. Tapi pada waktu itu dia ada pertobatan, ada kesadaran, memohon pengampunan dari Tuhan, tidak seperti Saul. Dan pada waktu itulah Tuhan kemudian memulihkan kerajaannya kembali. Dan ketika suatu hari Daud merasa dia sudah menetap di satu tempat yang nyaman untuk istananya. Dia berpikir dia akan mendirikan bait Allah untuk Tuhan atau rumah Tuhan. Tetapi pada waktu dia ingin mendirikan rumah Tuhan itu, Tuhan melalui Nathan berkata kepada Daud, Daud, rumah itu bukan didirikan oleh engkau, tetapi rumah itu akan didirikan oleh anakmu. Tetapi pada waktu Daud mendengar janji itu, pikirannya bukan hanya tertuju kepada Salomo yang akan mendirikan rumah itu saja. Tetapi dia sadar satu hal, bahwa di dalam janji Tuhan itu akan lahir seorang yang akan menjadi raja yang memerintah umat Israel sampai selama-lamanya. Dan tahta pemerintahnya adalah di dalam kebenaran dan keadilan. Dan siapa yang dimaksudkan itu? Kita kalau baca kitab suci satu persatu, kita akan tahu kalimat nubuat itu adalah ditujukan kepada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam seluruh keturunan Israel kita bisa melihat ada raja, betul. Siapa mereka? Keturunan Daud. Tetapi pada waktu kita melihat kisah hidupnya, tidak ada satupun dari keturunan Daud itu yang sungguh-sungguh menegakkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran. Tetap ada cacatnya seperti itu. Dan bahkan terus merosot sampai kepada satu peristiwa mereka dibuang semua. Janji itu seolah-olah belum tergenapi. Tetapi ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, muncul yang namanya Yesus Kristus. Dia adalah keturunan dari Daud. Dan dia adalah seorang yang hidup dengan satu kebenaran. Dan dia mengatakan dirinya adalah gembala dari umatnya itu. Jadi pada waktu kita melihat kepada janji Tuhan kepada Daud itu. Janji ini bukan hanya bicara kepada Salomo. Janji ini bukan kepada keturunan Salomo saja. Tetapi janji ini berbicara mengenai satu pribadi yang akan datang. Yaitu Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dia adalah gembala itu. Dia adalah satu pribadi yang betul-betul merupakan keturunan Daud. Dan dia adalah Raja Israel. Dan dia adalah gembala yang menggembalakan umatnya dengan setia. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah konteks dari keseluruhan kitab suci. Berbicara mengenai gembala. Atau kenapa Yesus berkata kalau dirinya adalah gembala. Dia mau mengatakan dia adalah penggenapan dari janji yang Tuhan ucapkan kepada Raja Daud di dalam perjanjian lama tersebut. Tetapi juga sebenarnya sekaligus kalau kita mau bicara, dia sedang berkata dia adalah gembala dalam pengertian Allah atas umatnya yang menggembalakan umatnya itu. Tapi pada waktu kita membaca pasal ini juga ada konteks dekat. Konteksnya berbicara mengenai apa? Seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Nah pada waktu orang buta ini disembuhkan oleh Yesus Kristus, dia harus berhadapan dengan para pemimpin agama dan juga orang-orang Yahudi yang melihat pada peristiwa itu. Dan pada waktu mereka melihat pada kondisi orang muda ini, terjadilah percakapan di antara mereka. Percakapannya adalah bukan hanya berkaitan dengan bagaimana caranya engkau disembuhkan. Bukan berbicara mengenai bahwa ini adalah satu kebenaran yang sungguh-sungguh terjadi kepada orang buta ini. Mukjizat yang seharusnya kami syukuri dalam kehidupan kami. Karena ada orang yang sudah cacat buta dari sejak lahir selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Tidak pernah bisa sembuh. Hari ini kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan dari orang muda ini. Itu bukan menjadi percakapan yang ada. Tetapi yang menjadi percakapan adalah mereka mempertanyakan penyembuhan itu. Mereka menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Bukan untuk mengetahui ini adalah kuasa dari Tuhan. Tetapi mereka mempertanyakan siapa orang yang menyembuhkan orang buta ini. Karena itu di dalam percakapan yang kita baca dari ayat 24. Di situ orang buta ini dipanggil
oleh orang-orang Yahudi ini. Lalu mereka ditanyai oleh pemimpin agamanya, bagaimana caranya engkau sudah disembuhkan? Lalu orang buta ini ngomong, bukankah aku sudah ngomong berkali-kali kepada engkau, paling tidak 2 kali ya, bahwa dia yang menyembuhkan aku, dia mengambil tanah, mengusap mataku, menyuruh aku mandi di kolam Siloam, dan di situ aku menjadi sembuh. Tetapi orang Yahudi tetap gak mau menerima. Mereka bertanya lagi, akhirnya membuat mungkin orang buta ini menjadi jengkel dan berkata, kamu mau jadi muridnya Yesus ya? Tetapi disitulah keluar satu pernyataan dari mereka, bahwa mereka bukan murid Yesus. Engkau murid Yesus, tetapi kami adalah murid dari Musa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa hal ini di percakapan dan apa kaitannya dengan gembala? Sebelum kita masuk ke dalam kaitan dengan gembala, tapi pada waktu kita membaca percakapan ini, di sini mau menunjukkan orang-orang Yahudi itu, para pemimpin itu sama sekali tidak memiliki ide mengenai siapa Yesus Kristus. Di dalam pengertian mereka adalah Yesus bukan orang yang benar, Yesus bukan seorang yang pasti diutus oleh Tuhan, tetapi dia adalah orang yang pasti berdosa. Kenapa berdosa? Karena penyembuhan yang Yesus lakukan kepada orang buta ini dilakukan pada hari Sabat. Dan menurut orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama itu, seorang yang bersumber dari Tuhan gak mungkin melakukan penyembuhan di hari Sabat. Apakah ini adalah perintah Tuhan? Kalau Bapak Ibu lihat dari pengajaran Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu lihat daripada prinsip-prinsip yang kitab suci nyatakan, ini bukan pengajaran dari Tuhan, tetapi ini adalah tafsiran dari orang Yahudi terhadap Taurat Musa. Jadi demi mereka untuk menjaga kesucian dari orang-orang Yahudi, demi mereka menjaga supaya orang Yahudi tidak melakukan dosa yang melawan Tuhan lagi, akhirnya mereka merumuskan hukum-hukum supaya bisa dilakukan oleh orang Yahudi. Sehingga ketika mereka melakukan hukum itu sebagai satu pagar terhadap hukum Tuhan, maka mereka berpikir dengan begitu kita bisa menjaga kesucian umat Allah, dan dengan begitu umat Allah tidak akan dihukum oleh Tuhan dan dibuang oleh Tuhan lagi. Dan apa yang menjadi hukum itu salah satunya adalah di hari Sabat engkau tidak boleh menyembuhkan orang, di hari Sabat engkau tidak boleh bekerja. Lalu pada waktu mereka mengajarkan ini, mereka kemudian mengatakan, maksud bekerja itu apa ya? Yaitu bagian dari misalnya mengangkat barang yang berkaitan dengan pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Menyembuhkan itu apa ya? Menyembuhkan itu adalah hanya bagi orang yang betul-betul desperate, yang mengancam nyawa mereka, baru boleh disembuhkan. Kalau enggak bagaimana? Ya tidak boleh, tunggu sampai esok. Setelah Sabat berlalu, baru boleh menyembuhkan orang itu. Tapi Yesus justru mengatakan Sabat itu adalah untuk manusia. Sabat itu adalah hari di mana belas kasih dan kemurahan Allah itu harus dinyatakan. Nah itu yang dia tunjukkan di bagian ini. Tapi orang Yahudi enggak menerima itu. Mereka marah, mereka menuduh Yesus sebagai seorang yang bidat, seorang yang pasti bukan bersumber dari Allah. Dan ini juga dicerminkan oleh umat Allah. Dari mana? Kalau Bapak Ibu baca dari Yohanes pasal 8 dan Bapak Ibu baca dari Yohanes pasal 10 ayat 31. Setelah Yesus mengajar, ada respon yang penting yang dinyatakan. Mereka marah terhadap Yesus dan mereka ingin merajam Yesus sampai mati. Tapi saat itu karena waktunya belum tiba, maka mereka tidak bisa menyentuh Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, maksudnya apa? Yesus bicara seperti ini. Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa melalui orang buta ini ya, bahwa yang menyembuhkannya itu pasti Mesias. Dia bukan orang berdosa, tetapi dia adalah orang yang pasti disertai oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya hal itu dan terus menuntut pengertian itu dan pembuktian dari orang berdosa ini. Sampai akhirnya dia berkata kepada orang-orang ini, sudah gak usah banyak bicara lagi. Buktinya apa? Bahwa peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi merupakan mukjizat dari Tuhan. Coba lihat diriku. Aku orang yang buta, tapi sekarang aku adalah orang yang bisa melihat. Ini kan bukti yang jelas dari pekerjaan Tuhan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang menjadi pemimpin agama ini tetap gak bisa menerima fakta tersebut di dalam diri mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa begitu ya? Apa yang membuat mereka tidak bisa menerima hal itu? Karena mengerti kehendak Tuhan dan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan
itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pengertian manusia. Kebenaran tentang Tuhan, kehidupan iman di dalam Kristus itu bukan sesuatu yang merupakan usaha dan hal-hal yang dikerjakan oleh diri kita untuk mentaati hukum yang Yesus katakan. Tetapi itu adalah satu pekerjaan Tuhan yang supranatural dalam hidup kita. Maksudnya adalah ketika kita menjadi orang Kristen, itu bukan berbicara mengenai peristiwa dulu saya bukan orang Kristen, sekarang saya menjadi orang yang pergi ke gereja. Oh, dulu saya adalah orang yang memiliki agama yang lain seperti itu. Sekarang saya mengadopsi agama yang disebut dengan agama Kristen. Tetapi pada waktu kita menjadi Kristen, Alkitab bicara itu semua adalah seperti orang buta ini. Maksudnya adalah dari seorang yang tidak melihat sekarang menjadi melihat. Melihat apa? Kebenaran Kristus tentunya. Kuasa Allah di dalam Kristus. Penyelamatan yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk hal-hal ini, itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan. Jadi Bapak Ibu harus paham ya. Kita ini adalah orang-orang yang bagaimana? Bukan orang yang jadi Kristen karena keinginan kita sendiri. Tetapi karena Tuhan sudah membukakan pengertian itu. Memberikan pengertian mengenai kebenaran yang ada di dalam Kristus bagi diri kita. Baru kita kemudian bisa percaya dan memiliki iman kepada Kristus. Orang-orang yang menjadi pemimpin agama tidak dalam kondisi seperti ini. Makanya mereka ada di dalam kondisi yang terus mempertanyakan dan terus menentang Yesus Kristus dan orang buta ini. Tapi dari sini kita juga bisa mengerti satu hal. Pada waktu seseorang itu percaya, kita harus melihat seperti halnya orang buta ini yang disembuhkan. Maksudnya adalah kita hidup di dalam konteks hidup kita. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan kita. Ada keluarga, ada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Pada waktu mereka melihat pertobatan kita, jangan pikir mereka akan mensyukuri iman yang kita miliki kepada Kristus. Tapi yang mungkin terjadi adalah mereka menggunakan keluarga kita, atau mereka menggunakan teman-teman kita, atau mereka menggunakan komunitas di mana kita tinggal untuk mempertanyakan dan menekan iman kita tersebut. Seperti yang terjadi kepada orang buta ini atau buta ini. Jadi pada waktu kita percaya, di sini juga Yesus mungkin memberi satu peringatan. Hati-hati. Mungkin kamu melihat kebenaran itu. Orang dunia tidak melihat itu. Tetapi pada waktu hal itu terjadi, bagaimana sikap kita? Kadang-kadang saya melihat ada orang Kristen yang mulai menciut. Lalu mulai tidak memunculkan imannya. Atau bahkan tidak berani mengaku diri sebagai orang Kristen. Akhirnya dia tetap menyatakan diri sebagai orang yang bukan orang Kristen. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan berkata, orang buta ini menyatakan bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan diri dia. Bahwa dia adalah seorang yang mendapatkan pekerjaan Tuhan atau kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang itu tidak bisa menampik daripada kebenaran itu. Nah, ada satu hal lagi yang kita juga perlu perhatikan sebelum kita masuk ke dalam Yohanes pasal 10. Yaitu bagaimana dengan nasib dari orang-orang yang menentang orang buta ini dan menentang Yesus Kristus tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, ini bukan masalah yang sepele ya. Ini bukan masalah yang hanya berbicara mengenai perbedaan sudut pandang saja. Tetapi pertentangan yang terjadi itu adalah berbicara mengenai hidup dan mati. Atau masalah kekekalan. Kita bisa baca itu di dalam ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Yesus bicara di sini seperti ini ya. Saudara, kalian pikir itu adalah sesuatu yang, atau apa yang kalian katakan itu bersumber dari otoritas kalian. Pengertian terhadap firman Tuhan. Tahu tidak? Sebenarnya ketika kalian menolak aku, menolak pekerjaan Allah yang terjadi kepada orang buta ini, engkau adalah orang yang sudah dihakimi oleh Tuhan Allah. Dihakimi di sini maksudnya apa? Bukankah di dalam kalimat yang Yesus pernah ajarkan, dia datang bukan untuk menjadi hakim, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia.
Tapi kenapa di sini Yesus bicara mengenai penghakiman? Maksud Yesus adalah bukan datang sebagai penghakim seperti kedatangan yang kedua. Tetapi Yesus datang dan mengajar. Pada waktu dia mengajar kebenaran, maka kebenaran itu otomatis akan memisahkan orang menjadi dua kelompok. Apakah dia adalah orang yang menerima perkataan Kristus, ataukah dia adalah orang yang menolak kebenaran Kristus. Tetapi pada waktu dia menolak kebenaran Kristus, maka Yesus katakan, sebenarnya engkau sudah ada di bawah penghakiman dari Tuhan. Dan itu hanya menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang buta. Ini adalah konteks dekatnya. Jadi pada waktu kita mau masuk ke dalam pasal 10, jangan cuma melihat, kandang domba bicara mengenai gereja mungkin. Gembala bicara mengenai Kristus. Pintu bicara mengenai Kristus. Berarti satu-satunya jalan untuk dapat diselamatkan adalah melalui Yesus Kristus. Kelihatannya konteks dekat tidak berbicara seperti ini. Tapi kalau gitu apa yang dikatakan oleh konteks dekat? Kita boleh lihat dari tafsiran sedikit ya. Atau gambaran dari apa yang Yesus ajarkan ini sebelumnya. Pada waktu Yesus bicara kandang domba. Maksud kandang domba itu apa? Ya betul-betul adalah kandang domba. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah Yesus menggunakan satu gambaran yang umum terjadi pada zaman itu. Di mana orang Israel adalah para gembala seperti itu. Di rumah-rumah biasanya ada kandang domba di situ. Tetapi juga bukan hanya di rumah-rumah ada kandang domba. Mungkin di tempat tertentu ada satu kandang yang besar. Lalu di situ domba dari para gembala atau beberapa gembala yang ditaruh di dalam kandang itu di dalam malam hari. Dan di sini Yesus katakan yang bisa masuk ke dalam kandang itu adalah gembala yang sejati. Sedangkan gembala yang palsu bagaimana? Dia tidak akan masuk melalui pintu. Tapi dia akan masuk melalui lompatan pagar atau tempat-tempat yang lain daripada jalur utama untuk masuk ke dalam kandang tersebut. Dan pada bagian ini Yesus sebenarnya sedang berkata, hai orang-orang Farisi, pemimpin agama, kamu tahu tidak? Kamu itu bukan gembala yang sejati. Tetapi kamu adalah gembala yang palsu itu. Ini saya stop di sini dulu ya. Jadi pada waktu Yesus bicara mengenai kandang domba, Yesus betul-betul mau bicara, ada kandang, ada domba di dalamnya. Lalu ada para gembala. Gembala ini ada gembala palsu, ada gembala yang sejati. Lalu Yesus kemudian bicara seperti ini. Apa yang menjadi beda daripada gembala yang palsu dengan gembala yang asli? Bedanya adalah pertama, gembala yang asli datang masuk melalui pintu yang tersedia. Tapi ada aspek kedua. Gembala yang asli adalah gembala yang mengenali domba-dombanya dan domba-dombanya mengenali diri dia. Maksudnya gimana? Nah, ini kembali kepada tradisi para gembala pada waktu itu ya. Orang-orang Yahudi ketika menggembalakan hewan piaraannya, kelihatannya mereka memberikan nama kepada satu persatu dari hewan peliharaannya. Dan pada waktu malam hari mereka mungkin ketika ada di tempat yang jauh dari rumah mereka bisa kumpulkan dombanya di dalam satu tempat bersama-sama. Lalu di pagi hari mereka akan membawa dombanya untuk keluar dan digembalakan ke padang lagi. Lalu pada waktu mereka mau memisahkan dombanya, bagaimana caranya? Mereka akan berdiri agak jauh dari kandang itu, lalu mereka kemudian akan memanggil satu persatu dari dombanya. Dan dombanya akan meresponi suara dari gembalanya dan mereka akan keluar menuju kepada gembalanya tersebut. Sampai akhirnya ketika seluruh dombanya sudah keluar dan gembalanya menghitung ternyata seluruh dombanya sudah komplit, baru mereka akan membawa gembala pergi kepada gurun untuk digembalakan. Dan menarik sekali lagi ya Bapak Ibu, pada waktu gembala ini pergi membawa dombanya, Alkitab juga berkata gembala itu bukan berdiri di belakang, tetapi gembala itu berdiri di depan yang memimpin para dombanya pergi ke padang rumput tersebut. Maksudnya gimana? Sekali lagi maksudnya adalah ketika gembala sejati itu tiba, maka domba-dombanya akan mengerti apa yang menjadi perkataan atau suara dan mereka mengenalinya dan mereka akan mengikuti suara itu. Memang para gembala itu pegang tongkat dan pegang gada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tongkat dan gada itu digunakan untuk apa? Satu gada mungkin untuk membela diri dari binatang buas.
Tetapi tongkat kadang-kadang digunakan untuk menuntun gembala yang nakal, untuk domba yang nakal, untuk kembali ke dalam jalurnya di dalam pimpinan gembala ini. Tetapi menarik sekali adalah hal itu sepertinya seolah-olah tidak digunakan di sini. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus adalah pada waktu gembala itu pergi, dia akan berjalan di depan dan dombanya akan mengikuti mereka dari belakang. Nah, ini adalah hal yang penting. Di sini Yesus mau berbicara dan membandingkan dirinya dengan pemimpin agama itu. Yesus mau berkata, "Hai engkau pemimpin agama, engkau bukan gembala yang sejati." Kenapa bisa begitu? Karena yang engkau lakukan adalah ketika melihat orang buta ini, dia mendapatkan karunia Tuhan, bisa melihat. Ini mukjizat yang besar. Tuhan bekerja di dalam hidupnya untuk menyatakan kebenaran itu. Tetapi apa yang engkau lakukan? Engkau bukan membawa orang ini dan Israel untuk melihat pada kemuliaan itu, lalu kemudian datang kepada Kristus lalu memuji Tuhan seperti itu. Tetapi yang engkau lakukan adalah justru menjauhkan orang buta ini dan keluarganya dan teman-temannya daripada Yesus Kristus. Engkau enggak ngerti suara Tuhan. Engkau enggak ngerti pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi di hadapan engkau. Tetapi orang buta ini berbeda. Pada waktu dia mendapatkan pengalaman penyembuhan itu, dia betul-betul tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ketika Yesus bertemu dengan diri dia, dan Yesus berkata, "Kamu mau tahu nggak siapa anak manusia itu?" Dia bilang, "Saya mau tahu." Lalu Yesus bilang, "Akulah anak manusia itu. Kamu mau percaya nggak?" Dia bilang, "Aku mau percaya kepada Yesus Kristus." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang kita perlu perhatikannya. Pada waktu Yesus bicara, "Aku adalah gembala dan kau adalah domba." Siapa domba itu? Domba itu adalah gereja Tuhan, umat Tuhan. Gembala itu siapa? Yesus Kristus. Apa yang menjadi esensi daripada gembala yang sejati? Gembala sejati akan mengutarakan isi hatinya kepada umatnya. Tetapi umatnya akan mengenali apa yang menjadi perkataan dari gembalanya atau dari Yesus Kristus. Sedangkan yang bukan gembala, mereka akan tahu dan mereka akan melarikan diri daripadanya. Dan ini adalah hal yang kita harus betul-betul mengerti. Karena inilah yang membedakan antara kita yang merupakan domba yang sejati dari domba yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau kita bicara domba yang asli mengenal suara dari Tuhan, domba yang palsu tidak mengenal suara dari Tuhan atau gembala Tuhan, maka mungkin kita bertanya seperti ini, dari mana kita tahu suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti suara Tuhan itu atau mendapatkan suara Tuhan itu? Ada seorang pemuda yang berpikir seperti ini ya. "Pak, saya itu bingung karena saya merasa ada suara-suara yang berbicara kepada saya. Saya susah sekali untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan suara itu begitu intimidatif untuk mendorong saya mentaati perkataan itu." Lalu saya tanya kepada dia, "Itu suara siapa?" "Saya enggak tahu Pak, itu suara siapa?" "Kamu tahu enggak suara Tuhan yang mana?" Dia ngomong, "Saya enggak tahu Pak, suara Tuhan itu yang mana." "Maksudmu gimana engkau enggak tahu suara Tuhan itu gimana?" Dia bilang, "Ya karena saya enggak bisa bedakan Pak, suara itu ada di dalam otak saya dan meminta saya untuk melakukan sesuatu. Jadi saya enggak mengerti mana yang merupakan suara Tuhan, mana yang bukan." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sangat mengaminkan perkataan dia. Kalau dia bilang, "Saya enggak ngerti mana suara Tuhan." Karena cara kita mengenali suara Tuhan bukan dengan cara seperti itu. Walaupun banyak dari orang Kristen sekarang berpikir bahwa kalau dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dia adalah orang yang rohani, maka dia bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada diri dia secara langsung. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya itu bukan apa yang dimaksud oleh Tuhan di sini ya. Lalu bagaimana kita bisa mengerti suara Tuhan? Mengertinya adalah, mungkin kalau kita baca dari konteks Alkitab, paling tidak ada 3 cara. Pertama adalah secara wahyu umum. Maksudnya adalah seperti di dalam Mazmur 19. Pemazmur berkata, "Langit menceritakan pekerjaan tangannya, cakrawala memberitakan" apa? Ya itulah ya, pekerjaan tangannya seperti itu. Jadi pada waktu kita melihat kepada alam, paling tidak
Tuhan berbicara kepada kita bahwa ada Allah, ada yang mencipta dunia ini, dan kita perlu bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Itu aspek pertama. Lalu aspek kedua adalah dari hati kita sendiri. Pada waktu kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, pernah nggak kita berpikir, oh kita tidak boleh lakukan ini, itu boleh, ini tidak boleh. Dan sepertinya semua manusia memahami ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar di dalam kehidupan ini. Makanya kita masih bisa hidup bergaul dengan orang-orang lain yang berbeda iman dengan diri kita. Karena paling tidak di dalam hati ada satu kesadaran, kebenaran atau hukum yang membuat dia tidak boleh melakukan sesuatu dalam hidup dia. Di dalam Roma 1 itu dikatakan bahwa ini adalah satu kebenaran tentang Allah atau kekekalan Allah yang ditanamkan di dalam hati manusia. Dan siapa manusia itu? Semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Semua manusia tahu ada pencipta. Semua manusia tahu ada norma-norma moral yang harus dilakukan dalam hidup ini. Tapi mereka tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi ada aspek ketiga yang menarik juga. Ini kita bisa lihat baik itu di dalam Mazmur pasal 19 atau mungkin Ulangan 29 ayat 29 ya. Di mana dikatakan di dalam Mazmur 19 ketika bicara tentang pekerjaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Mazmur 19 dimulai dari pemberitaan mengenai pekerjaan Tuhan yang ada di dalam alam. Tetapi kemudian lompat ke yang namanya Taurat Tuhan. Boleh buka ya Bapak Ibu ya. Mazmur 19. Mazmur 19, kalau mau boleh baca dari ayat 1, tapi kita lompat saja secara cepat ya. Tadi saya kutip Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, dan seterusnya kalau Bapak Ibu baca, itu cerita tentang alam dan semuanya. Tapi begitu masuk ke ayat 8, di situ bicara mengenai Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman dan seterusnya. Ada lompatan di situ yang mengatakan kita bisa mengenal Allah melalui alam. Tetapi kalau kita betul-betul mau mengenal Allah, yaitu melalui Taurat Tuhan. Itu kebenaran yang kita bisa dapatkan. Nah ini Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Ulangan 29 ayat 29. Ini katakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Jadi pada waktu Tuhan memberikan hukum Taurat, tujuannya untuk apa? Atau memberikan kitab suci bagi kita, tujuannya untuk apa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan pada waktu kita mempelajari kitab suci, Alkitab bicara ini adalah perkataan Tuhan yang sempurna untuk menuntun kehidupan kita. Jadi kalau kita tanya bagaimana saya mendengar suara Tuhan atau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi ada 3, dari alam, bisa nggak totalitas? Nggak bisa, tetapi paling tidak mengerti bahwa Allah mencipta. Semua ini adalah bersumber dari Tuhan Allah. Dari hati nurani kita paling tidak mengerti ada hukum moral seperti itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ingin mengerti apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan lakukan, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah perkataan Tuhan. Jadi maksudnya adalah pada waktu Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik dan domba-dombaku mendengar suaraku. Satu sisi kita mengerti sebagai gembala yang baik, dia akan mengutarakan, dia akan memberitahukan hal-hal yang dombanya perlu ketahui. Tetapi sebagai domba yang baik, kita mengerti ini adalah perkataan dari gembala kita atau Tuhan kita. Atau istilah lainnya adalah kita tahu pada waktu kita membaca kitab suci, ini adalah perkataan dari gembala kita. Dan sebagai domba yang baik, domba yang sejati, kita harus bagaimana? Kita bukan hanya tahu, kita bukan hanya mengenali dari suara gembala kita atau siapa gembala kita, tetapi ada hal yang lebih penting. Kita mengakui otoritas perkataannya dalam hidup kita dan kita mentaati perkataan itu dalam kehidupan kita. Tadi saya mengucapkan ini dengan cara yang berbeda berulang kali.
Tetapi kenapa saya ucapkan ini dengan suara yang berbeda berulang kali? Karena seringkali orang Kristen mengerasa ya, pada waktu kita membaca Alkitab dan membicarakan Alkitab, itu hanya sebagai salah satu tafsiran dari kelompok sinode tertentu. Ini adalah satu tafsiran atau pandangan dari pendeta tertentu seperti itu. Atau orang Kristen tertentu. Dan kita tidak merasa bahwa Alkitab itu adalah otoritas mutlak yang seharusnya menuntun kehidupan kita. Tapi kalimat Yesus ini bicara berbeda sekali. Pada waktu domba itu mendengar suara Tuhan dan mengikuti suara itu, berarti domba ini tahu mana yang merupakan suara Tuhan, yang sungguh-sungguh merupakan suara Tuhan. Artinya adalah di dalam perkataan Alkitab ada kebenaran yang mutlak, yang kita bisa mengerti. Ada kebenaran yang objektif di mana semua domba Tuhan harus mengakui inilah arti yang benar daripada perkataan gembalanya tersebut. Tapi sedih sekali, kadang-kadang kita merasa bahwa ini cuma sekedar beda tafsiran, beda pendapat, beda kepercayaan seperti itu. Sekali lagi saya bilang, setiap domba Tuhan tahu persis mana yang merupakan perkataan Tuhan, apa yang menjadi arti dari perkataan itu, dan mereka menundukkan diri di bawah otoritas dari perkataan Kristus dalam hidup mereka. Itu namanya kita adalah gembala yang sejati. Tetapi saya ulangi sekali lagi, ada satu bagian yang juga penting ya. Gembala yang sejati bukan hanya mengenali dan mengikuti suara dari dombanya saja. Tetapi domba yang sejati juga tahu membedakan mana yang merupakan suara gembalanya dan mana yang bukan. Dan pada waktu mereka tahu itu suara bukan dari gembalanya, maka mereka nggak mau deket-deket. Mereka pergi melarikan diri dari suara itu. Maksudnya gimana? Yang tadi saya contohkan. Ya. Anggaplah ada gembala yang satu, dia bernama Yonatan. Lalu ada gembala yang kedua, dia namanya mungkin si Lewi misalnya. Lalu domba-domba Yonatan ini ketika mendengar suara Lewi, dia akan datang gak kepada Lewi? Dia pasti gak akan datang. Tapi begitu dia dengar suara Yonatan gembalanya, dia akan lari ke situ. Nah sekarang saya ilustrasikan kayak gini. Bagaimana kalau di saat yang bersamaan dua orang ini memanggil dombanya? Apa yang terjadi? Yang domba Yonatan pasti lari menuju Yonatan dan dia nggak akan lari menuju kepada Lewi. Ini yang menjadi hal yang kita perlu pegang baik-baik ya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita merasa yang penting adalah kita hanya berbicara mengenai yang benar saja, yang baik saja. Tetapi yang berlawanan dengan yang baik kita tidak boleh sentuh sama sekali. Karena itu bisa menyinggung perasaan orang lain, kepercayaan orang lain seperti itu. Tetapi di sini Yesus bicara domba yang baik bukan hanya mengenali suara gembalanya, tapi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Untuk bisa membedakan mana yang salah bagaimana? Ya kita perlu tahu yang salah kan. Baru kita bisa membedakan. Dan kita juga tidak mau ikut-ikut dan main-main dan dekat-dekat kepada yang salah. Jadi pada waktu kita bicara mengenai bagian Yohanes pasal 10, apa yang dimaksud di sini bahwa Yesus berkata sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yesus mau bicara seperti ini, hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita mendengar suara dari gembala, mungkin yang berbicara saat itu bukan gembala yang baik. Tapi mereka adalah para perampok, para penyamun itu. Yang menyamar sebagai seorang gembala untuk menggembalakan Bapak Ibu. Padahal dia tidak pernah masuk melalui pintu itu. Maksud melalui pintu itu bagaimana? Maksudnya adalah mereka sendiri tidak pernah berjumpa dengan gembala yang sejati dalam hidupannya. Atau Yesus Kristus. Tetapi mereka berani berdiri di mimbar lalu mengkhotbahkan Alkitab dan seolah-olah mereka menyuarakan perkataan dari gembala yang sejati. Ini menjadi peringatan Tuhan. Kita harus bisa membedakan hal ini dalam kehidupan kita ya. Saya akan akhiri
khotbah di sini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa, karena kami boleh diberikan firman Tuhan, kitab suci-Mu, kebenaran-Mu, yang boleh menjadi satu penuntun dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh mengenal siapa yang menjadi gembala kami yang sejati. Karena kami tahu perkataan-perkataan yang dinyatakan dalam kitab suci adalah bersumber dari Engkau sendiri. Tolong kami ya Bapa, ketika kami menjalani hidup, kami bisa berjalan sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi pimpinan Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Kami tidak melihat lagi perkataan-Mu sebagai pilihan untuk ditaati atau tidak ditaati. Tapi kami boleh sungguh-sungguh mengerti bahwa firman-Mu adalah perkataan yang berotoritas dalam kehidupan kami. Dan sebagai domba Allah yang sejati, kami harus menundukkan diri dan mengikuti setiap perkataan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi ya Bapa, kiranya Engkau boleh pimpin setiap hidup kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.